Nona muda, terimalah belasungkawa saya. Kakak saya. Suan, jangan panik. Kakakmu masih hidup. Botan, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Apakah kau ingin Tuan Shen gelisah bahkan dalam kematian? Diam. Zhang Sudong, apa maksudmu tadi? Aku curiga. Kakak telah diracuni. Itu sebabnya dia dalam keadaan mati suri. Kita harus segera mengeluarkan racunnya dan membuka jantung dan paru-parunya. Nona muda, Zhang Sudong hanyalah seorang murid magang di klinik pengobatan Tiongkok Conley. Dia bahkan tidak memiliki izin praktik kedokteran. Apa yang mungkin dia ketahui? Umumnya, dia sedikit lebih baik daripada dukun yang membuat pernyataan acak. Kau, Nona muda, Anda tidak bisa mempercayainya. Bisakah kau menyelamatkan kakakku? Memastikan 80%. Nona muda, mengganggu jenazah adalah tabu besar. Diam, yang kau katakan selalu adalah bahwa kakak tidak dapat diselamatkan. Aku tidak ingin berurusan denganmu sekarang. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan memanggil keamanan. On. Kakak. Bagaimana perasaanmu? Kakak, apakah kau merasa lebih baik sekarang? Jauh lebih baik. Keluarga Shen dari Yanjing, Tuan Besar Shen. Nona, kami telah menyelidiki masalah ini. Obat Tuan Besar selalu menjadi tanggung jawab Zhou Desio. Di mana dia? Dia sudah melarikan diri. Dia berlari cukup cepat, kirim orang untuk menemukannya. Cari kemana-mana. Bawa dia kembali padaku. Ya. Suan, karena Tuan Shen sudah bangun, aku akan pergi. Mau kemana? Aku akan mengantarmu. Baik. Sudong, anggap saja rumah sendiri. Jangan malu-malu. Silakan duduk. Baiklah, Kakak Shen. Shen tua, ini anak ajaib medis yang kau ceritakan padaku. Memang, Tetua Qin, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. kau mengenalku. Anda adalah tokoh terkemuka di bidang medis. Tentu saja saya kenal Anda. Kalau begitu, aku akan langsung ke India. Saya menemui teka-teki medis. Tanda-tanda vital pasien normal. Tetapi dia tetap tidak sadarkan diri. Saya ingin Anda memeriksanya. Bolehkah saya melihat laporan tesnya? Ya, saya memilikinya di sini. Tetua Qin, jika saya tidak salah, karsinoma okultis triple negatif. Oh tidak, ada apa? Penyakit ini memburuk dengan Tony. Saya baru saja merasakan wali kota Kang beberapa Tony. Ini mempercepat kematiannya. Jangan panik, Tetua Qin. Wali kota Kang mungkin masih bisa diselamatkan. Apakah Anda punya solusi? Halo. Panggilan rumah sakit. Wali kota Kang. Belum tentu, Tetua Qin Kakek Xian. Kita akan pergi ke rumah sakit sekarang. Kita mungkin masih tepat waktu. Zuan, ayo pergi. Gedung rumah sakit. Halo, apakah ini kamar wali kota Kang? Siapa kau? Mengapa kau perlu tahu? Kami di sini untuk merawat wali kota Kang. Omong kosong. Wali kota jelas sudah meninggal. Perawatan apa yang dibutuhkan? Terlalu rumit untuk dijelaskan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Lepaskan aku. Kau tidak bisa melihat kami. Apakah kau di sini untuk menyelamatkannya? Kau jelas punya niat buruk. Aku tidak akan membiarkanmu mencelakai wali kota Kang. Kaulah yang menyakitinya. Tetua Ken, akhirnya kau datang. Keduanya mencoba melukai wali kota Kang. Tian. Saya membawa Sang Zudong ke sini untuk merawat wali kota Kang. Tapi, wali kota Kang, dia sudah. Sekarang, kita tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sang Zudong, wali kota Kang. Wali kota Kang sudah melewati masa kritis. Dia akan segera bangun. Sadar kembali itu, bagus. Saya terlalu lancang barusan. Anda bisa memarahi atau memukul saya. Saya tidak akan mengeluh. Tidak apa-apa. Itu tugasmu. Anugerah penyelamat hidup ini Wali kota Yanjing, Kang Xiangshu. akan saya balas. Anda terlalu baik, Wali kota Kang. Ini adalah tugas seorang dokter. Anda seharusnya fokus untuk memulihkan diri. Adam, kita sudah saling kenal begitu lama. Saya ingin tahu siapa gurumu, anak muda. Bisakah aku bertemu dengan mereka? Saya telah mempelajari ilmu kedokteran dengan ayah saya sejak kecil. Ayah saya, beliau terluka parah oleh Jiang Peng dari perusahaan Jiang. Beliau masih di rumah sakit. Jiang Peng menginginkan keluarga Sang Sudong, tanah klinik. Jadi dia secara paksa menghancurkan klinik. Oh, apakah tidak ada hukum? Beraninya mereka melakukan ini tepat di depan saya. Melakukan tindakan seperti itu, sepertinya selama saya sakit. Mereka menjadi terlalu arogan. Sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran.
Wali Kota Kang. Ini adalah bukti kejahatan keluarga Jiang yang telah saya kumpulkan. Silakan lihat. Gak usah segan-segan, panggil saja aku Xiang Xiu. Tian, segera sita semua aset keluarga Jiing. Baiklah. Saya tidak menyangka Wali Kota Kang begitu tegas. Sang Sudong, Kinto, Anda apa? ayo bekerja di rumah sakit saya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ah, Tindawan kau. Beraninya kau merekrut seseorang tepat di depanku. Sang Sudong, datanglah ke rumah sakit saya. Saya akan memberi Anda perawatan terbaik. terima kasih atas kebaikan Anda berdua. Tapi saya berencana untuk membangun kembali klinik pengobatan Tiongkok Hongli. Saya mungkin tidak memiliki energi untuk hal lain. Tidak apa-apa. Datang dan jadilah konsultan. Sebutkan harga Anda. Hai, kau orang tua. Ada apa? Kau tidak beradaptasi dengan situasi? Kau pikir kau benar? Saat kita membahas kini, kau tidak mengatakan itu. Kau selalu berdebat denganku. Apa gunanya berdebat? Kau yang memulai perekrutan. Tua, klinik ini tidak terlihat seperti tempat yang tepat untuk merawat dan menyelamatkan orang. Identitas saya sensitif. Saya tidak bisa pergi ke rumah sakit biasa. Apa yang kau lakukan di sini? Saya sudah mengumpulkan uangnya. Tolong segera operasi cucu perempuan saya. Operasi Xia Euro tidak dapat dilakukan. Kita harus menunggu setengah bulan lagi. Saya hanya terlambat semalam. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa hubungannya denganku? Kau akan mendapatkan balasanmu. Di mana cucu perempuanku? Kami tidak mendapatkan perawatan di sini. Pembalasan akan kutunjukkan sekarang juga. Apa arti pembalasan? 200.000. Kalau tidak, kau tidak akan pernah tahu di mana cucumu berada. Ini adalah pil pengikis jantung. Dalam 3 menit, jika tidak ada penawarnya, kau akan meledak. Katakan di mana cucunya berada. Aku akan memberimu penawarnya. Di gudang di sana. Mereka benar-benar menempatkan pasien di gudang. Orang yang begitu jahat. Nikmatilah rasa racunnya. Keluarga Xia Euro. Ada apa? Tua, cucu perempuanmu tampaknya memiliki denyut dingin 9 yen. Ada banyak energi dingin di tubuhnya. Bahkan dengan operasi, saya khawatir dia tidak bisa diselamatkan. Lalu, cucu perempuanku. Saya baru saja memasukkan Shenki ke dalam dirinya. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Invasi energi dingin, tetapi untuk menyembuhkannya sepenuhnya, akan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Asalkan cucu perempuanku bisa disembuhkan. Untuk kenyamanan perawatan selanjutnya, Anda harus datang dan tinggal di rumah saya untuk sementara waktu. Bukankah itu akan merepotkanmu? Tidak apa-apa. Kebaikanmu, Tua, aku akan mengingatnya. Oh benar, aku tidak bisa membiarkanmu terlibat dalam tuntutan hukum pembunuhan. Karena cucu perempuanku, wanita jahat itu. Jangan khawatir, pil pengikis jantung itu akan membuatnya menderita rasa sakit yang luar biasa. Tetapi tidak akan fatal. Oh, itu bagus. Tolong, berikan saja penawarnya padaku. Tidak ada penawarnya, sama sekali. Selama kau memiliki niat jahat, kau akan menderita rasa sakit yang luar biasa. Rumah sakit berhati hitam. Sebaiknya kau tutup sesegera mungkin. Kau begitu kejam. Sama untukmu. Anak muda, apa kau baik-baik saja? Tua, Nona Zia seharusnya segera bangun. Hebat, aku bahkan tidak tahu. Bagaimana harus berterima kasih? Sama-sama. Jika kau butuh sesuatu, hubungi saja aku. Diop kuno ini benar-benar mistis. Tidak hanya memulihkan ki sejatiku yang terkuras, tetapi juga meningkatkannya. Nona Zia, apa kabar? Bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Terima kasih saudara Chu. Sang Sudong, datang dan coba. Masakan Euro. Os, Nona Zia sungguh terampil dan cerdik. Saudara Chu, sama seperti kakek, kau bisa memanggilku Euro. Baiklah Euro, setelah berbaring begitu lama, kau pasti ingin keluar. Setelah kita selesai makan, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Baik. Mari makan. Sudong? Siapa ini? Zuan. Ini sepupuku jauh. Euro. Halo Suster Euro. Halo kakak. Saudara Chu, saya akan naik ke atas dulu. Silakan. Zuan, mengapa kau mencariku selarut ini? Apakah ada yang salah? Tidak bisakah aku mengunjungimu jika tidak ada masalah? Tentu saja kau bisa. Hanya saja sudah sangat larut. Tidak aman untuk gadis sepertimu. Rambutmu berantakan. Apakah tempat yang kugigit terakhir kali masih sakit? Biarkan aku menggigitmu juga, dan kemudian kau akan tahu. Aku hanya bercanda, tidak sakit. Aku akan menjemputmu besok. Pergilah beli hadiah untuk kakek.
Kau orang tua. Jian Peng, tuan muda dari keluarga Jian. Kau benar-benar mencari kematian, bukan? Klinik pengobatan Tiongkok Hongli ini Zhang Dongshan, pemilik klinik pengobatan Tiongkok Hongli. telah diwariskan turun-temurun dari keluarga saya. Kau ingin aku menyerahkan akta tersebut? Kau sedang bermimpi. Meminta akta keluargamu adalah memberimu muka. Tuan muda Jian, pukul orang tua ini lagi dan dia akan mati. Akta itu, Pak Tua. Aku memberimu waktu 3 hari untuk menyerahkannya. Jika tidak, aku akan menghancurkan klinikmu. Kau berani? Aku berani. Hahaha. Aku melakukan apa yang kukatakan. Ayah, pewaris klinik pengobatan Tiongkok Hongli, Sang Sudong. Ayah. Ayah, siapa yang melakukan ini? Itu Jian Peng. Dia ingin mencuri milik kami, akta klinik pengobatan Tiongkok Hongli. Ingat. Jangan berikan kepadanya apapun yang terjadi. Ayah. Tolong, cepatlah kemari. Apakah ada orang di sana? Hai, Direktur Xiao, tolong. Anda harus menyelamatkan ayahku. Ayahku sekarat. Sang Sudong, Keluarga Xiao dari Yanjing, Xiao Disu. siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini? Jangan kotori lantai rumah sakitku. Direktur Xiao, kumohon selamatkan ayahku. Aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Tuan muda Jian sudah bicara. Tidak ada seorang pun di seluruh rumah sakit ini yang berani menyelamatkan ayahmu. Apakah kau ingin aku terbunuh? Direktur Xiao, tolong selamatkan ayahku. Aku bahkan akan menjadi sapi atau kudamu. Saya akan membalas budi Anda, Direktur Xiao. Lihat dirimu, kau miskin. Bahkan seekor anjing pun akan menjadi nasib buruk bagiku. Keluarkan dia dari sini sekarang. Jika orang tua ini meninggal di sini, saya akan melaporkan Anda karena mengganggu ketertiban rumah sakit. Kau bisa meratapi ayahmu di penjara. Direktur Xiao. Ayas, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Katakan padaku, bagaimana kalian berdua bisa melawanku? Mengapa repot-repot? Tidak hanya kau akan kehilangan nyawamu, tetapi kau bahkan tidak akan bisa melindungi wanita yang kau cintai. Bahkan wanita yang kucintai pun tak bisa kupertahankan. Tapi sejujurnya, kau punya selera yang bagus. Pinggang Shanshan sangat lembut saat disentuh, dan pikirannya juga tajam. Trik ini adalah idenya. Terlahirlah kembali ke kehidupan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Dasar sampah. Hahaha. Ada apa dengannya? Apa yang terjadi di sini? Apakah dia sudah mati? Haruskah kita memanggil polisi? Keluarga Xian dari Beijing, Xian Zuan. Insiden di pintu belakang rumah sakit. Segera kirim ambulans. Selamat, Anda telah mengaktifkan garis keturunan dokter jahat di dalam diri Anda. Di dalamnya, terdapat 100.000 resep obat saya, dan 9.000 teknik akupuntur superior. Saya harap Anda dapat memahaminya. Siapa? Siapa yang berbicara? Saya adalah kaisar medis jahat. Leluhur keluargamu, Syam, keturunan. Kau harus menjalani kelahiran kembali nirwana sekali. Untuk mengaktifkan garis keturunan dokter jahat yang sebenarnya, cobalah untuk mengelakkan musuh. Literatur dapat dilengkapi dengan akupuntur untuk menyelamatkan orang. Setelah pencapaian besar, itu bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati. Sekarang saya akan menyampaikan metode inti dan energi sejati saya yang tersisa kepada Anda. Energi sejati. Kelahiran kembali nirvana. Jadi aku sudah mati. Karena Sang Sudong, aku belum mati. Maka apa yang kau berutang padaku, harus dibayar 10 kali lipat. Nona muda, pria ini sudah diambang kematian. Menyelamatkannya akan membuang-buang sumber daya. Diam, dukun. Lotan, kau memanggilku apa? Tidak bisakah kau mengerti bahasa manusia? Tidak heran kau seorang dukun. Otakmu belum sepenuhnya berkembang, kan? Beraninya kau memanggilku dukun. Jika kau begitu mampu, selamatkan dia. Aku akan berlutut di hadapanmu dan menggonggong seperti anjing. Baiklah. Kalau begitu kau tunggu dan lihat saja. Ayah, kau sudah bangun.
Ini tidak mungkin. Direktur Xiao. Sekarang giliranmu. Sang Sudong, lupakan masa lalu. Aku akan minta maaf. Hanya binatang yang tidak akan menepati janji. Apakah aku benar, Direktur Xiao? Nona muda, Janji harus ditepati. Gugup. Ah ya. Kau menggonggong dengan sangat baik. Sungguh orang yang berjalan di jalur binatang. Kau, Direktur Xiao. Setelah giliranmu hari ini, Anda dapat pulang dan mengambil cuti beberapa hari. Api. Xian Zuan, karena kau tidak adil, jangan salahkan aku. Jangan khawatir. Direktur Xiao, karena gagal menyelamatkan nyawa, rumah sakit pasti akan mengambil tindakan tegas. Aku benar-benar bersyukur. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Nama saya Shan Zuan. Anda bisa memanggil saya Zuan. Zuan. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo cepat masuk ke mobil. Benar, Sang Sudong belum mati. Dia bahkan menyelamatkan Sang Dongsan. Orang tua itu, mereka pergi ke klinik pengobatan Tiongkok Hongli. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Ini adalah klinik pengobatan Tiongkok Hongli yang selalu ingin direbut keluarga Jiang. Dulu mereka memaksa ayahku untuk menyerahkan akta tersebut. Ayahku menolak. Mereka memukuli ayahku sampai dia terluka parah. Aku membawa ayahku untuk berobat dan mereka membawa orang untuk menghancurkan tempat ini. Itu sebabnya dalam keadaan ini. keluarga Jiang. Itu keterlaluan. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungi kekayaan keluarga Xiang selama beberapa generasi. Jangan khawatir. Dengan keterampilan medis Anda pasti dapat memulihkan reputasi keluarga kami. Kau bodoh. Ayo kita ambil akta itu bersama-sama. Xiang Sudong, mengapa kau tidak pernah belajar? Kau nyaris lolos dari maut. Namun kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Kau masih saja mondar-mandir di depanku. Ah ya, sepertinya kau benar-benar ingin mati. Tuan Muda Jieng, mengapa membuang napasmu? Untuk sampah ini, dia datang sendiri kepada kita. Bukankah ini kesempatan sempurna untuk merebut akta tersebut? Kau mengerti aku. Li Shan, kita pernah jatuh cinta. Aku tidak pernah menyangka kau bisa begitu kejam. Yang Zudong, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Mengapa kau tidak bercermin? Memegang tanganku bukan berarti kita berpacaran. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Kau bahkan tidak setengahnya dari Tuan Muda Jieng. Aku akan mengingat penghinaan ini. Li Shan, cepat atau lambat kau akan menyesali ini. Tuan Muda Jieng, dia jahat padaku. Dia hanya seekor anjing. Aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepadamu nanti. Tangkap dia. Sang Sudong, kapan kau menjadi begitu hebat dalam berkelahi? Jangan khawatir, kau akan segera mengetahuinya. Kau tidak akan berani. Jiang Sudong, beraninya kau memukulku. Jiang Sudong, beraninya kau memukulku? Ayak, Xiang Sudong memukulku. Kau harus melumpuhkannya untukku. Keluar, kau tidak berguna. Bocah kurang ajar, kau berani memukul anakku. Bagaimana kau ingin mati? Dari mana datangnya anjing tua ini? Menggigit semua orang yang dilihatnya. Beraninya kau di kota Yanjing berbicara kepadaku seperti ini. Apakah kau bosan hidup? Kekuasaan Tuan Jiang cukup mengesankan. Saya telah melihatnya hari ini. Art Kimi Nona Shen, bukan? Apa yang kau lakukan di sini? Kau harus menanyakan hal itu pada putra kesayanganmu. Ayak, jangan buang napasmu untuk mereka. Diam, bodoh. Nona Shen, ini semua salah anak saya. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan 3 juta ke kediaman Anda. Sebagai tanda permintaan maaf kecil. Ayak, Bodoh, pulang. Keluarga Jiang juga memegang kekuasaan yang cukup besar. Jangan bertindak gegabah. Zuan, terima kasih telah memikirkanku. Tetapi keluarga Jiang ini, cepat atau lambat akan kubuat mereka membayar. Villa keluarga Jiang. apa-apaan menantu keluarga Shen ini? Aku tidak tahu apa yang Chan pikirkan.
membangun momentum untuk Shang Zudong. Tuan Muda Jing, Tuan Jing sengaja membuat masalah untuk Jiang Zudong. Pikirkanlah bahwa Shen Xuan pertama memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Xiao. Tapi sekarang keluarga Xiao, setelah mengetahui hal ini, tidakkah mereka akan menghancurkannya? Tidak heran. Cukup kejam. Tapi Tuan Muda Jing, untuk berjaga-jaga, kita tetap harus memiliki rencana cadangan. Jadi, apa saranmu yang harus kita lakukan? Bukankah sederhana? Kita hanya perlu mencari pembunuh bayaran. Halo. Apakah ini Xiao Dezu? Aku punya pekerjaan untukmu. Keluarga Xiao dari Yanjing, Xiao Yunji. Zhuang Xuan, apakah kau sedang menungguku? Tuan Muda Xiao, siapa yang menyuruhmu memanggilku? Begitu, kita tidak dekat. Zhuang Xuan, pernikahan kita sudah lama diputuskan, dan aku dengar. Zudong, bantulah aku nanti. Ya, setuju saja dengan apapun yang kukatakan. Baik. Lepaskan aku, brengsek. Tuan Muda Xiao, tolong hormati pacar saya. Hormat. Kau Shang Zudong? Menantu keluarga Shen yang tiba-tiba muncul? Itu saya. Shen Zhuang Xuan. Akulah yang bertunangan dengannya. Kau membawanya ke sini untuk membuat seluruh kota menertawaiku? Maaf. Tapi aku tidak mengakui pertunangan ini. Ada pepatah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Baiklah. Cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Aku tidak akan mengganggumu. Sedangkan untukmu, selama kau bersedia untuk berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan melepaskanmu hari ini. Apakah dia agak lambat? Kau sedang mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Xiao, mengapa Anda membungkuk begitu rendah? Kau, Hari ini hanyalah pelajaran kecil. Aku memperingatkanmu. Jangan ganggu pacarku lagi. Kami pergi. Lumayan. Itu yang diminta oleh Nona muda. Bagaimana mungkin saya berani lalai? Boa. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Keluarga Wan dari Yanjing, Wang Xianjing. Ini putri saya, Yumen. Keluarga Wan dari Yanjing, Wang Yumen. pantas menjadi putri tuan ke-9. Benar-benar kulit seperti lemak yang membeku. Cantik seperti bidadari. Memang. Oh, sayang sekali. Putri saya memiliki bekas luka di wajahnya. Bahkan Kintua pun tak berdaya. Saya tahu, kalian semua berasal dari kota Yanjing. Para talenta terbaik di bidang medis. Siapapun yang dapat menyembuhkan putri kecilku akan menjadi dermawan saya. Jika aku mendapatkan dukungan tuan ke-9 Wan, Shen Xuan, akan kulihat bagaimana kau masih bisa lolos dari genggamanku. Tuan ke-9. Ini adalah pil penghilang bekas luka, unik milik keluarga Xiao kami. Selama Nona Wang meminumnya, saya jamin, bekas lukanya akan hilang setelah meminum obat. Direktur Xiao, jika Anda dapat menyembuhkan putri saya, Anda akan menjadi tamu kehormatan keluarga Wang saya. Ada apa? Mengapa kau menghela nafas? Xiao Yunji ini akan berada dalam masalah besar. Mengapa kau mengatakan itu? Anda akan segera tahu. Nona Wan, ada apa? Nona Wan, Yumen, Nona Wan. Yumen. Xiao Yunde, kau berani mencelakai putriku. Tuan ke-9, saya bersumpah demi keluarga Xiao, ini adalah pil penghilang bekas luka, seseorang pasti telah menyabotasinya. Itulah sebabnya ini terjadi. Aku akan membereskanmu nanti. Cepat panggil Kintua. Semua orang yang hadir hari ini, tidak ada yang diizinkan pergi. San Zudong, apakah kau masih menyimpan dendam terhadapku? Apakah kau sengaja menjebakku? Xiao Yunji, ini jelas salahmu. Mengapa kau mendorongnya ke Aksu? Semua orang di sini adalah tokoh terkemuka di kota Yanjing. Individu-individu yang terhormat. Hanya dia yang bukan siapa-siapa. Jika bukan karena dia menginginkan pertunangan kami dan sengaja menjebakku, beranikah aku di bawah pengawasan Tuan ke-9 untuk mencelakai Nona Wang, menjebak Nona Wang? Kau, Tuan ke-9, jika saya dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah, dapatkah Xiao Yunji menampar dirinya sendiri di depan umum dan meminta maaf kepada saya? Anda boleh. Tuan ke-9. Masalah ini dimulai karena Anda. Anda tidak punya alasan untuk menolak. Bekas luka Nona Wang. Apakah itu disebabkan oleh api? Bagaimana kau tahu? Karena bekas luka ini disebabkan oleh akumulasi racun api, tidak dapat dihilangkan, dan alasan Nona Wang pingsan adalah karena Xiao Yunji baru saja menyuntikkan semburan kisah jati, menyebabkan racun api meledak dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar.
Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda Shao? Shao Yunil, cepat minta maaf padanya jika terjadi sesuatu pada putriku. Jika terjadi sesuatu padanya hari ini, aku akan membuat keluargamu Shao benar-benar lenyap dari kota Yanjing. Tuan Muda Shang, itu adalah kebodohanku. Saya salah menuduh Anda. Tolong bantu Nona Wang. Baiklah, saya terima. Keluar. Zhang Zudong, aku tidak akan tenang sampai aku membalas dendam. Tuan ke-9, saya membutuhkan lingkungan yang tenang. Kalau begitu aku serahkan padamu. Mengapa masih belum ada pergerakan? Yumin, Kakak, maukah kau menikah denganku? The Nona film was Wang, translated tolong and jaga dirimu. narrated by Ayah. Media. Nona Wang, bekas luka di wajah Anda hilang. Dengan penampilan dan latar belakang keluarga Anda akan segera menemukan suami yang lebih baik. hebat. Nona Wang, selamat atas kembalinya kecantikanmu. Tapi Sang Sudong, dia pacarku. Aku tidak keberatan berbagi denganmu. Kakak, kau, Yumin, Tuan ke-9. Sekarang putrimu sudah sehat. Kami akan pergi. terima kasih telah menyelamatkan putriku. Jika kau membutuhkan sesuatu, datang saja padaku. Terima kasih sebelumnya, Tuan ke-9. Maafkan aku hanya tidak ingin menikahi Xiao Yonje. Aku tidak menyangka akan menyebabkanmu begitu banyak masalah. Tidak apa-apa, terima kasih kepadamu. Saya dapat bertemu Tuan ke-9 Wang, orang yang begitu penting. Lebih dari sekadar bertemu dengannya. Kau praktis miliknya, menantu yang tinggal serumah sekarang. Benar saudara Zhu? Nona Wang kekanak-kanakan. Jangan dianggap serius. Oh, jadi, gadis seperti apa yang akan kau anggap serius? Sama sepertimu. Mengganggu. Sunan, Aliansi Matahari Merah. Saya punya 1000 cara untuk membuatmu bicara. Apa yang kau inginkan? Bayangkan larut malam. Seorang wanita acak-acakan, pingsan di jalan. Menurutmu apa yang akan terjadi? Tidak tahu malu. Saat kau datang untuk membunuhku, mengapa kau tidak mengatakan itu, tidak tahu malu? Tuan ke-9, apa yang kau lakukan di sini? Saya menerima berita bahwa seseorang menyewa pembunuh dari Aliansi Matahari Merah. Aku di sini untuk membunuhmu. Aku bergegas ke sini khusus untuk menghentikan ini. Dia orangmu. Ya, tapi aku tidak mengirimnya. Apa yang kau lihat? Minta maaf padanya sekarang. Tidak tahukah kau dia menyelamatkan Yumin? Tuan Muda Zhang, maafkan saya. Baiklah. Sekarang katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Grup Jing. Xiao Dezu. Xiao Desu. Dia sebenarnya dari keluarga Jian. Sang Sudong. Ini salahku. Aku bertindak salah. Jadi, sesuai aturan, nama saya Sunan. Aku akan memberimu salah satu jariku sebagai permintaan maaf. Itu tidak perlu. Kau menyelamatkan Yumin. Aku tidak bisa tidak tahu berterima kasih. Bagaimana dengan ini? Minta dia untuk berurusan dengan Xiao Desu dan kami akan menganggap masalah ini selesai. Oke. Tuan ke-9 datang sendiri. Tidak mungkin hanya untuk mendisiplinkan bawahan, kan? Kau memang pintar. Aku tidak salah menilaimu. Aku ingin memintamu untuk menyelamatkan seseorang untukku. Uang mukanya adalah sebuah villa dan sebuah mobil. Sisa pembayaran akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Bagaimana jika saya tidak bisa menyelamatkan mereka? Lalu, mobil dan villa akan dianggap sebagai biaya konsultasi. Namun, dengan keahlian medis Anda, saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya. Rubah tua yang licik. Kurasa aku tidak punya pilihan selain menerima. Oke. Jika kau tidak ingin mati, tutup mulutmu. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Xiao Dezu sudah mati. Sekarang Zhang Zudong adalah tamu kehormatan Aliansi Matahari Merah kami. Jika kau berani memprovokasinya lagi, Tuan ke-9 akan menghancurkan keluargamu Jieng. Tuan Muda Jieng, ada apa denganmu? Ada apa denganku? Aku hampir mati. Apakah kau masih memikirkan mantan pacarmu itu? Kau bahkan menipuku untuk memprovokasi Aliansi Matahari Merah. Aku akan membunuhmu. Tidak, Tuan Muda Jieng. Seseorang. Seret dia keluar dari sini. Tidak, Tuan Muda Jieng. Tuan Muda Jieng, gak. Aku tidak ingin melihatnya lagi di kota Yanjing. Xuan Zuan, Hah? Kintua dan Kakek Xian. Mereka memang seperti itu. Jangan khawatirkan mereka. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Hubungan kita juga spesial.
Bagaimana istimewanya? Hanya spesial. Kau tidak mengenaliku. Kita saling mengenal. Bagaimana? Terakhir kali, bukankah kau mencoba merobek bajuku? Ternyata itu kamu. Mari berkenalan kembali. Saya sekretaris Tuan ke-9, Sun Nan. Juga dikenal sebagai pembunuh berwajah dingin Sun Nan. Kehidupan gandamu ini cukup mendebarkan. Ayo, aku akan membawamu untuk melihat rumah itu. Mengapa kau tidak sedikit pun waspada? Tidakkah kau takut aku akan membunuhmu? Kau akan Membunuhmu, aku tidak berani. Tapi aku bisa berteriak minta tolong. Maka wajahmu lah yang akan terpampang di semua berita utama. Aku tidak keberatan mengubah sandiwara ini menjadi kenyataan. Membosankan? Nona Sun, dengan Tuan ke-9 yang menghabiskan uang seperti air, siapa yang dia coba selamatkan? Mari kita perjelas. Aku tidak melakukan hal ilegal. Terlambat, kau sudah berada di kapal bajak laut sekarang. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Kau harus memberitahuku, siapa orang yang beruntung ini? Kau akan tahu. Segera. Selera makanmu lumayan besar. Ya, pilihan pertama. Dan kau memilih pantas? Kita berada di kapal bajak laut, mungkin juga mengambil rampasan terbesar. Oh benar, Nona Sun, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Aku bebas. Malam ini, Maksudku, tahukah kau di mana aku bisa menemukan beberapa giok antik di sekitar sini? jeti itu yang kau inginkan. Sini, cium aku. Dan aku akan memberitahumu. Ah, lupakan saja. Aku akan bertanya pada Tuan ke-9. Tidak menyenangkan. Ayo pergi. Bagaimana aku bisa membawamu ke sana jika kau tidak bergerak? Terima kasih. Bos, Anda menjual giok antik di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Coba di tempat lain. Ayo, Xiang Zudong, mari kita pergi ke tempat lain. Hei, tunggu sebentar. Sebenarnya aku punya sepotong batu giok antik. Seorang temanku tidak menginginkannya. Aku pikir ini takdir bahwa kalian berdua ada di sini. Mengapa aku tidak menjualnya kepadamu? Lihatlah kualitas ini. Berapa untuk giok The ini? film was Satu harga. translated and narrated 500.000. by M-Media. 200.000. Sepakat. Selesai. Orang ini bertingkah aneh. Ada yang mencurigakan. Nona Sun, silakan lanjutkan. Aku ingin melihat apa yang bos ini rencanakan. Oke, Tuan muda, semuanya telah diurus sesuai instruksi Anda. Begitu Xiang Zudong menyentuh giok itu, dia akan diracuni. Bagus. Sangat bagus. Tidak heran saya mempercayakan Jubel Tang kepadamu. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan muda. Tuan muda, giok ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ini adalah persembahan untuk Anda. Tidak buruk. Tuan muda, silakan. Zhao Yunji, kali ini kau benar-benar menggali kuburanmu sendiri. Tanpa diduga, giok kuno ini mengandung energi yang begitu kuat. Xian Qi saya telah meningkat pesat. Kualitas dan bahan giok ini cukup bagus. Bos, Keluarga Xia dari Yanjing, Tuan Besar Xia. lihat tuh batu giok saya ini. Berapa nilainya? Giok milikmu ini tidak begitu bagus. Aku hanya bisa memberimu 100.000 paling banyak. Batu giok saya ini kualitasnya sangat bagus. Dan kau hanya memberiku jumlah yang sangat kecil. Kau pencatut. Apa? Kau berani menyebutku pencatut? Aku hanya akan memberimu 50.000. Ambil atau tinggalkan. Saya akan membeli liontin giok ini. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau begitu takut padaku? Mungkinkah kau menjualku yang palsu? Ini tidak mungkin. Anak muda, kau bilang kau ingin membeli liontin giok ini. Ya Tuan, untuk liontin giok ini, saya akan menawarkan 1 juta. Namun uang ini, dia akan membayar untukku. Omong kosong The apa film yang was kau bicarakan? translated Jika Xiao and Yunji mengetahuinya narrated by bahwa kau M-Media. mengacaukan segalanya, lokasi aula pengumpul harta ini. Baiklah, aku yang akan membayar. Ini. Tuan, ini adalah uang untuk liontin giok. Silakan ambil, anak muda. Terima kasih banyak. Kalau tidak, cucu perempuanku tidak akan punya uang untuk perawatannya dan akan tamat. Tuan, saya lihat liontin giok ini bukanlah barang biasa. Mengapa kau begitu kekurangan uang? Sebenarnya saya di sini untuk menghindari masalah. Saya tidak membawa banyak uang. Dan cucu perempuanku menderita penyakit aneh. Kami telah mengobatinya sejak lama tapi belum membaik. Dia koma beberapa waktu lalu dan belum bangun. Entah kali ini. Jangan khawatir, Tuan. Bagaimana kalau saya ikut dengan Anda untuk melihat situasinya? Anak muda, kau. Lagi pula, saya seorang dokter. Karena saya telah menemukan ini, saya tidak bisa mengabaikannya. Siaplah akan mengingat kebaikan ini. Ini adalah
Pavilion Tianyi, rumah harta karun terbesar di kota Yanjing. Ada banyak harta karun langka dan berharga di dalamnya. Jadi hari ini, kita di sini untuk memilih hadiah untuk kakek. Untuk memilih hadiah sebagai hadiah ucapan selamat untuknya. Sebagai seorang junior, aku ingin memberi kakek hadiah. Tentu, kau pilih saja. Aku yang akan membayar. Tidak mungkin aku membiarkan seorang gadis membayar. Jangan lupa aku VIP Super. Jadi hadiah-hadiah di sini, aku bisa memilih 3 secara gratis. Berapapun nilainya, aku bisa mengambilnya. Jadi ini tidak dihitung sebagai aku yang membayar, kan? Kalau begitu aku harus memilih harta karun yang bagus. Baiklah. Ayo pergi. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia belum menyerap kedua keping batu giok kuno itu? Sial sekali. Aku bertemu denganmu di mana-mana. Bukankah itu benar? Aku mendengar gonggongan anjing bahkan sebelum aku masuk. Sial sekali. Ini adalah area penilaian harta karun. Hari ini semua tergantung padamu. Tergantung padanya. Apakah dia tahu cara menilai harta karun? Mengapa anjing itu mengikuti kita ke sini, menggigit siapapun yang dilihatnya? Kau. Oke, jika kau punya nyali, mari kita adakan kompetisi penilaian harta karun hari ini. Baiklah. Maka kau dan aku akan berada di area penilaian harta karun ini. Memilih 2 harta secara acak, yang nilainya lebih tinggi menan. Bagaimana? Baik. Jika aku kalah, apapun di area penilaian ini, kau bisa memilih 1. Tuan muda ini akan membayar. Sama jika aku kalah. Tidak, tuan muda ini tidak kekurangan uang. Jika kau kalah, dengan patuh, menghilang dari sisi Zhuangxua. Kalau begitu, aku akan meningkatkan taruhannya. Berani bertaruh? Bertaruh apa? Jika Zudong kalah, aku akan menikah The film denganmu. was translated Dan jika kau and kalah, narrated by M Media. pertunangan kita batal. Bagaimana? Apakah kata-katamu dapat dipercaya? Kata-kata Nona adalah janjinya. Baiklah, aku terima. Tidakkah kau takut aku akan kehilanganmu? Aku percaya padamu. Karena kalian berdua begitu bersemangat. Mengapa tidak menuliskannya? Bagus. Shen Zhuangxuan, jalan kecil. Setelah kau menikah dengan keluarga Xiao, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. 2 orang mulai. Nona Shen menggunakan pertunangan Anda sendiri sebagai taruhan. Bukankah itu agak impulsif? Terima kasih atas perhatian Anda, Nona Qi. Tapi, aku percaya pada Zudong. Yang Zudong, aku ingin melihat. Apakah kau benar-benar sahabat rumor yang beredar? Nona Qi, saya sudah membuat pilihan. Kita bisa langsung mengumumkan hasilnya. Tidak mungkin Shang Zudong dapat menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada vas bunga seladon ini. Tuan Muda Xia, tunggu sebentar. Yang Zudong masih memilih. Orang udik. Keahlian penilaian apa yang mungkin dia miliki? Kau anjing, kau pikir kau punya keahlian. Kau harus meminta tuanmu untuk membawamu keluar dan melihat dunia lebih sering. Jangan mengklaim botol pecah, bernilai mahal. Aku mulai cemas untukmu. Tajam sekali lidahmu. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan pot pecahmu itu? Kau tidak ada harapan. Benar-benar tidak ada harapan. Ini adalah teko tenglong dari tanah liat kuno. Aku tidak perlu menjelaskan nilainya, bukan? Dan dia kembang es kembang sepatu ini adalah harta karun sekali seumur hidup. 10 botol pecah. Tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Pemenangnya telah ditentukan. Yang Zudong, kamu menang. Tuan Muda Zhao, akui kekalahanmu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk membayar dia kembang es kembang sepatu ini. Uang sekecil ini bukan apa-apa bagi tuan muda ini. Nona Qi, gesek kartunya. Nona Qi, kartu ini dananya tidak mencukupi. Apa? Itu tidak mungkin. Tuan Muda Zhao, vas bunga bermulut ganda ini bernilai 8 juta. Vas bunga seladon bernilai 10 juta. Dan giok kembang es hibiskus yang dipilih Zhang Zudong, itu bernilai total 130 juta. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda yakin memiliki cukup uang di kartu Anda? Bagaimana bisa ini? Barang-barang di zona harta karun, kapan menjadi begitu mahal? Sebelum penilaian, harganya tidak setinggi itu. Tetapi setelah penilaian, harganya harus sesuai dengan nilai pasar. Bagaimana dengan batu gioknya? Nona Shen adalah VIP Super dari Pavilion Tianyi kami. Dia memiliki 3 kesempatan berburu harta karun gratis, jadi dia tidak perlu membayar untuk miliknya. Suke, kau mempermainkanku. Zhao Yunji, dia takut keluargamu Zhao. Suki, saya telah melewati banyak badai. Saya telah berjuang keras. Nona Qi, saya ingin tahu, apakah Anda bisa memberi saya waktu beberapa hari? Uang berbicara. Banyak bicara tapi tidak ada tindakan.
Kau. Jadi, kau menggunakan The trik film was kotor ketika kau tidak bisa translated menang. and narrated by M Media. Kau. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan pada giok itu? Tidakkah kau tahu? Kau menukar batu gioknya. Ini disebut karma, Tuan Muda Shao. Ayah. Diam. Keluarga Shao dari Yanjing, Xiao Linhai. Benar-benar tidak ada harapan. Nonaki, saya merepotkan Anda. Tuan Zhao, jangan sebutkan itu. Saya hanya berbisnis. Semua yang datang adalah tamu. Asalkan uangnya cukup, tidak masalah. Memang. Ini juga berkat pemberitahuan Nonaki. Kalau tidak, wajah keluarga Shao kami akan benar-benar hilang oleh putra pemberontak itu. Kamu Seng Sudong, benar. Kau telah mempermalukan putraku berulang kali. Sekarang kau ingin ikut campur dengan pernikahan keluarga Xiao dan Shen. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tidak banyak. Ini hanya urusan Zuan. Aku yang bertanggung jawab. Oi, nak. Kau tidak bisa ikut campur dalam setiap urusan. Ingatlah, terlalu tajam akan menimbulkan kecemburuan langit. Tuan Zhao, Anda dapat membawa Tuan Muda Zhao pergi. Baiklah, bawa dia pergi. Terima kasih banyak kepada Nonaki kali ini. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Tuan Muda Zhao memang lugas. Kalau begitu, saya akan bertanya sekarang. Permintaan Nonaki, mungkinkah tentang penyakit kakimu? Betul. Saya ingin tahu apakah Anda punya cara untuk mengobatinya? Aku punya metode, hanya saja waktunya. Mungkin agak lama. Benarkah? Nonaki, kakimu telah sakit terlalu lama. Agar sembuh total, aku khawatir itu akan membutuhkan beberapa upaya. Selama kau bisa menyembuhkan kakiku, aku akan segera mentransfer pavilion Tianyi kepadamu. Nonaki, kau bercanda. Aku pasti akan menyembuhkan kakimu. Adapun pavilion Tianyi, aku lebih menghargai teman seperti Nonaki. Teman seperti itu lebih berharga. Baiklah. Tidak perlu berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar. Jika kau membutuhkan bantuan di masa depan, tanyakan saja. Yar, hari sudah larut. Zuan sedang menungguku. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, aku tidak... Jadi ini, Li Shenghai yang terkenal. Bagaimana keadaannya? Bisakah dia bangun? Dia seharusnya berada dalam keadaan yang sangat tidak rela dan kesakitan. Seseorang menyegel titik akupuntur di otaknya. Itu sebabnya, selama bertahun-tahun ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya sudah memeriksa semua titik akupunturnya. Tetapi apakah dia bisa bangun? Tergantung pada seberapa kuat keinginan hidupnya. Li Qinghai, orang terdekatmu, mengkhianatimu. Karya hidupmu, Tong Menghui, juga dihancurkan. Kau telah tidur selama bertahun-tahun. Kau harus bangun sekarang. Biarkan mereka yang pantas menerima hukuman mereka. Tuan ke-9, berhasil. Li Qinghai, pikirkan tentang putrimu. Begitu mudahnya dia dibunuh dengan kejam. Kau harus bertindak seperti seorang pria dan bangun. Tidakkah kau ingin balas dendam, Li Qinghai? Kau terlihat familiar. Saya Wan Shenrong, dari keluarga Wan, ibu kota kekaisaran yang memiliki aliansi Matahari Merah. Ya, mengapa kau menyelamatkanku? Karena aku ingin kau membantuku menjadi penguasa kota Yanjing. Tapi mengapa aku harus membantumu? Aku dapat membantumu membalas dendam. Aku datang ke Yanjing kali ini dengan cabang aliansi Matahari Merah. Aku bahkan bisa membantumu kembali ke ibu kota kekaisaran. Baiklah, aku akan membantumu. Wang Shenrong menyembunyikan motif aslinya dengan baik. Hanya nama aliansi Matahari Merah sudah cukup untuk membuat mantan raja kota Yanjing tunduk. Mulai sekarang, saya sebaiknya berhati-hati. Tuan, karena Pasin sudah bangun, saya permisi dulu. Terima kasih banyak. Sunan, tolong antar dia keluar. Nona Sun, berapa banyak pembunuh yang ada di cabang aliansi Matahari Merah? Tidak banyak, hanya sekitar 100 atau lebih. 100 orang bukanlah jumlah yang sedikit. Jadi berapa banyak cabang yang dimiliki aliansi Matahari Merah secara total? Mohon padaku, dan aku akan memberitahumu. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja, kau. Bagaimana? Hanya sebuah ciuman, dan kau ingin menikah denganku. Jangan pernah memikirkannya. Siapa yang berani menikahimu karena kau tidak mau memberitahuku tentang kekuatan aliansi Matahari Merah. Aku tidak akan bertanya. Membosankan sekali. Pak Tua Xia masih belum beristirahat selarut ini. Hai. Apa kau tahu tentang penguasa kota ini? Sebenarnya, setiap kota memiliki penguasa yang mengendalikan seluruh jalur ekonomi kota dan memegang kekuasaan tertinggi. Jadi begitulah. Tidak heran Wang Shenrong sangat menghargai Li Qinghai. Wan Shenrong. Apakah kau mengenalnya?
Wang Shenrong dijuluki Yama. Pria ini kejam. Bukan orang baik. Dia menghilang bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak menyangka dia akan muncul kembali di Yanjing. Kau tahu ini dengan sangat jelas. Pak Tuasia, identitasmu juga tidak sederhana. Haha, itu semua masa lalu. Jangan dibicarakan lagi, aku mau tidur. Halo. Sudong, sesuatu terjadi. Zuan, ada apa? Mengapa begitu mendesak? Bukankah kau membantu Tuan Wang Nen menyelamatkan Li Qinghai? Sekarang, semua bangsawan di Yanjing mendendam padamu. Sesuatu yang aneh terjadi di rumah sakit atas namaku. Salah satu pengawal keluarga Xiao melompat dari gedung. Setelah diselamatkan, dia tidak memiliki satu luka pun padanya. Media membicarakannya di mana-mana. Sekarang kau menggunakan keluarga Shen kami untuk keuntungan pribadimu sendiri. Ini datang dengan kuat. Sepertinya ada seseorang di balik ini. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Ini. Jika aku tidak salah, ini seharusnya semacam ilmu hitam yang dapat mengendalikan pikiran orang. Sepertinya orang di balik ini tidak sederhana. Sihir jahat ini begitu keji. Sangat aneh. Mungkinkah Li Qinghai juga? Saudari Yun, kau di sini. Xuan, mengapa kau terburu-buru mencariku? Ada berita besar apa? Saudari Yun, pernahkah kau dengar tentang orang mati yang berbicara? Oh. Jangan bunuh aku. Tidak apa-apa, jangan takut. Kau aman sekarang. Kami akan memberimu sejumlah uang agar kau dapat memulai hidup baru. Bisakah kau memberitahuku siapa yang ingin membunuhmu? Benarkah? Benarkah? Baiklah, aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semuanya. Itu Xiao Yunji. Dia membawaku ke ruangan kecil yang sangat gelap. Lalu aku mencium aroma yang sangat harum. Dan aku pingsan. Wartawan Yun, sisanya kuserahkan padamu. Tidak masalah. Ada apa? Mengapa Wang Shenrong tahu itu aku? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Hanya kau dan aku yang tahu tentang ini. Sang Sudong dan Wang Shenrong dekat. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu dan memprovokasi keluarga Wang? Benarkah? Sang Sudong. Ya, pasti anak itu. Anak itu jahat. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Kau pergi ke Teluk Yanjing sekarang juga. Sang Sudong ini dan keluarga Shen harus disingkirkan. Opi. Bagaimana kabarnya? Apakah ini berjalan dengan baik? Bagus. Tapi, aku masih berpikir Sudongku lebih hebat. Lagi pula, dia bisa membuat orang mati berbicara. Zuan, kita harus belajar untuk bersikap rendah hati. Kau sangat luar biasa. Aku tidak bisa bersikap rendah hati. Oh, aku tak tega melihatnya. Jika kau tidak tahan melihatnya, pergilah. Oh, kamu Xuan. Sekali pakai tidak berharga lagi, kan? Kita sangat dekat. Mengapa begitu sopan? Bukankah itu akan terasa jauh? Halo, kakek. Ya, kakek. Ada apa? Ada masalah dengan proyek Teluk Yanjing. Aku harus segera kembali. Aku akan ikut denganmu. Kalau begitu, kalian berdua harus bergegas. Baiklah. Kakek, ada apa? Nora, Di lokasi konstruksi kami sekarang, kami telah menemukan beberapa artefak yang diduga berasal dari periode negara berperang. Sekarang lokasi konstruksi, proyek telah ditangguhkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada seseorang yang berbuat curang. tidak mungkin. Saya selalu berada di lokasi konstruksi. Jika seseorang berada di balik ini, saya pasti tahu. Apakah kamu yakin? Kau telah berada di lokasi sepanjang waktu. Tentu saja. Kalau begitu masalah ini sederhana. Beberapa artefak muncul entah dari mana. Pasti ada orang dalam. Saya telah bersama Tuan Besar begitu lama. Dan Anda mencurigai saya? Jangan terlalu gusar. Mereka yang tidak tahu akan mengira kau memiliki hati nurani yang bersalah. Siapa kau? Apakah kau punya hak bicara di sini? Dia temanku. Kata-katanya adalah kata-kataku. Karena kalian semua mencurigai saya berhenti. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Apa yang kau inginkan? Benda di lehermu itu tidak nyaman kan? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Masih berpura-pura bodoh di ambang kematian, rasa sakit yang menyiksa setiap hari. Berapa hari lagi yang dapat kau tahan? Sebaiknya kau mengaku. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika kau tidak mengatakan apa-apa, kami masih dapat menemukan orang di balik ini. Tapi hidup atau matimu bukan lagi urusan kami. Cepatlah bicara. Tuan Besar, itu Shou Tiangxiong. Dia mengancamku dengan racun. Dia bilang jika aku tidak membantunya, isi perutku akan membusuk. Kalau begitu cepatlah dan jelaskan semuanya kepada Direktur Xiao. Nora, jika Shou Tiangxiong mengetahuinya, itu akan langsung memicu racunnya. Aku akan mati. Jangan khawatir, selama kau mengatakan yang sebenarnya, Shang Zudong akan membantumu. Zhang Zudong, tabib ajaib di sisi Tuan Besar. Benar, itu dia. Apakah kau bersedia pergi sekarang? Baiklah. Bapak, Shen tua.
Lama tidak bertemu ya? Zhao Tianxian, beraninya kau menerobos masuk ke sini bersama anak buahmu dan membunuh orang-orangku. Apa yang kau coba lakukan? Xian Tua, kau dengar di Teluk Yanjing? Mereka menemukan peninggalan dari periode negara berperang. Jadi, aku membawa Direktur Luo ke sini bersamaku untuk melakukan penggalian. Anak buahmu di lantai bawah agak sulit diatur. Jadi aku hanya membantumu menegakkan hukum. Ini jelas balas dendam. Baiklah, hentikan semua teriakan itu. Ini tidak pantas. Jangan khawatir Xian Tua. Aku akan menangani ini dengan adil. Tuan Hao tolong. Lihatlah. Nah. Direktur Luo, itu benar. Ini memang benda-benda dari periode negara berperang. Xian Tua, ini adalah peninggalan periode negara berperang. Aku khawatir proyekmu sepertinya harus ditunda. Proyek Teluk Yanjing, karena ditemukannya sisa-sisa arkeologi yang signifikan. Dengan ini, saya mengatakan, disegel tanpa batas waktu berlaku segera. Direktur Luo, ini tidak sesuai dengan peraturan. Dia mengatakan, ini adalah peninggalan periode negara-negara berperang. Apakah itu membuatnya demikian? Adalah penilai tingkat kota. Tuan Hao, terdaftar di Museum Kota. Mungkinkah Tuan Hao salah? Nona Shen, apakah Anda berniat untuk menghalangi penegakan hukum biro ini? Kami tidak berani menghalangi penegakan hukum Direktur Luo. Namun, bukankah Direktur Luo harus mengklarifikasi situasi sebelum mengumumkan hasilnya? Haruskah? Jelaskan semuanya dulu. Faktanya ada di sini, apa yang tidak jelas? Entah jelas atau tidak, akan ditentukan setelah penilaian ahli kami. Pakar Anda. Tolong, Nonaki. Nonaki. Aaron. Betul, Yang Sudong menyembuhkan kakiku. Jadi aku di sini untuk membalas budi. Namun, perseteruan antara Tuan Zhao dan keluarga Shen tidak ada hubungannya denganku. Hari ini, aku hanya di sini untuk menilai harta karun. Tidak ada yang lain. Nonaki, kuharap kau tidak akan merusak reputasimu sendiri. Tentu saja. Ini palsu. Omong kosong. Omong kosong. Kalau begitu aku akan mempertaruhkan reputasi Pavilion Tianyi yang telah lama berdiri. Jika salah satu dari barang-barang ini asli, aku akan bertanggung jawab penuh. Direktur Luo, Anda sudah memerintahkan penguncian. Jadi mengapa kau membiarkan mereka mengoceh omong kosong seperti itu? Apakah kami mengoceh omong kosong? Atau kau menyembunyikan motif tersembunyi? Wen-san, katakan padanya. Itu Zhao Tianxian. Dia mengancam saya dengan racun dan membuat saya menyelundupkan beberapa artefak palsu ke lokasi konstruksi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga Shen. Tidak masuk akal. Saya memiliki catatan transaksinya. Apakah Anda ingin melihat mereka? Kalian semua adalah orang-orang keluarga Shen. Bagaimana aku tahu kalian tidak semuanya berkomplot? Direktur Luo, segel sekarang. Jangan dengarkan kebohongan mereka, karena ada perselisihan. Mari kita segel untuk saat ini, dan selidiki lebih lanjut. Tidak mungkin. Proyek Teluk Yanjing adalah investasi besar bagi keluarga Shen kami. Menangguhkan proyek akan menyebabkan kerugian jutaan. Siapa yang akan menanggung tanggung jawab itu? Shen Zhuangxuan, peninggalan kuno penting telah ditemukan di Teluk Yanjing. Terlepas dari keasliannya, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Kata-kataku sebagai direktur tidak berpengaruh. Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu? Sang Shudong, apa maksudmu? Percaya atau tidak, aku akan menangkapmu sekarang juga. Aku ingin tahu siapa yang memiliki wewenang seperti itu. Denganku di sini, tidak ada yang berani menyentuh Yang Sudong. Wali kotakan, apa yang kau lakukan di sini? Direktur Luo, kau sungguh berani menyalahgunakan kekuasaanmu dan terlibat dalam korupsi. Kurasa sudah waktunya kau mundur dari jabatanmu. Saya telah dianiaya wali kotakan. Dizalimi, lalu jelaskan padaku. Mengapa Anda menyegel proyek Teluk Yanjing hanya berdasarkan kesaksian Zhao Tianxiong? Saya disesatkan oleh Zhao Tianxiong. Saya benar-benar tidak. Begitukah? Kalau begitu, saya akan meminta seseorang menyelidiki transaksi keuangan Anda. Akan saya lihat, apakah itu benar-benar penipuan atau penyuapan. Wali kotakan, saya salah. Saya benar-benar salah. Kembalilah dan tunggu hukumanmu. Keluar dari sini. Sang Shudong, kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Zhao Tianxian, kau berani mengancamku di depan wali kotakan. Tidakkah kau takut akan konsekuensi hukum? Ayo pergi. Terima kasih kepada wali kotakan dan bantuan Nona Seven. Kalau tidak, masalah hari ini akan sulit diselesaikan. Anda terlalu baik, Pak Tua Shen. Sebagai wali kota, ini adalah tugasku. Yang Sudong adalah dermawan saya. Ketika seorang dermawan dalam kesulitan, tentu saja saya harus membantu. Terima kasih, Nona Seven dan saudari Xiangsu atas bantuan kalian kali ini. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalas budimu. Bagus, karena masalah ini telah diselesaikan dengan sempurna hari ini. Kalau begitu saya permisi dulu. Saya masih ada urusan di Pavilion Tianyi. Saya permisi dulu. Baiklah, Sudong. Terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Kalau tidak,
keluarga Sen kita akan berada dalam kesulitan besar. Kakak Sen, Anda terlalu baik. Membantumu adalah membantu diriku sendiri. Bagus, mendengarmu mengatakan itu membuat pikiranku tenang. Baiklah, Kakak Sen, aku ada urusan yang harus kuhadiri. Jadi aku akan pergi sekarang. Swan, antar Zudong keluar untukku. Baiklah, Kakak Sudong, apa yang kau rencanakan selanjutnya? Aku berencana untuk membuka kembali klinik pengobatan Tiongkok Hongli terlebih dahulu. Dan kemudian dengan keluarga Xiao, menyelesaikan masalah dengan benar. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Bagus, kau benar-benar istriku yang bijaksana. Kalau begitu, karena aku begitu baik, tidakkah kau akan memberiku ciuman? Sang Zudong, kau akhirnya datang. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, tikus yang bersembunyi dalam bayangan. Tentu saja aku datang. Nah, apakah kau mencari kematian? Omong kosong sekali. Katakan padaku, bagaimana kau bisa melepaskan Nona Wang? Sangat sederhana. Sebuah nyawa, untuk sebuah nyawa. Baiklah, tapi aku butuh kau untuk menjamin keselamatan Nona Wang. Apa yang kau inginkan? Aku ingin melihatnya pergi. Tidak mungkin. Bagaimana jika kau mengingkari janjimu? Aku sendirian, apa yang kau takutkan? Aku tidak berani. Kalau begitu aku pergi. Baiklah, kalau begitu. Hei! Baiklah. Saudara Chu, aku sangat takut. Tenang. Bukankah kita sudah aman sekarang? Saudara Chu, aku sudah memutuskan. Kau telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku harus menikah denganmu. Nona Wang, Anda tidak bisa melakukan itu. Aku tidak peduli. Pokoknya aku telah memilihmu. Gak. Mataku. Saudara Chu, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya goresan. Tidak, ini perlu dirawat. Aku akan pergi mencari dokter. Ikut aku dulu. Jangan khawatir, Yumen. Aku tidak menyangka kau membawa ini. Aku seorang pembunuh bayaran. Cedera adalah makanan sehari-hariku. Aku tidak bisa pergi tanpa pertolongan pertama. Aku mungkin mati suatu hari nanti tanpa menyadarinya. Benar. Kau, mengapa kau menyelamatkan Yumen? Apa? Kau pasti juga menginginkan kekuasaan di kota Yanjing, kan? Siapa yang tidak? Jadi kau dan Tuan ke-9 adalah saingan. Jika kau tidak menyelamatkan Yumen, mengingat betapa Tuan ke-9 menyayanginya, dia pasti akan hancur. Lalu, bukankah kau akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit, pesaing yang kuat? Pria sejati bertindak ketika dia seharusnya bertindak, dan menahan diri ketika dia seharusnya menahan diri. Selama aku memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya, aku tidak akan tinggal diam dan menonton. Nyawa yang tidak bersalah, binasa di depan mataku. Keahlian yang bagus. Tiang Sudong, berhentilah menyerang keluarga Xiao. Mengapa? Apa kau tahu? Mengapa Tuan Duan menculik Yumen? Lalu apa kau tahu? Tuan Duan adalah orang yang melukai Li Senghai. Tentu saja. Tuan Duan ini adalah hadiah dari keluarga Zhao untuk Tuan ke-9. Tujuannya adalah untuk membuat Tuan ke-9 membantu melenyapkan keluarga Shen. Dia juga mengklaim bahwa setelah melenyapkan keluarga Shen, dia akan tunduk pada Tuan ke-9. Namun, selama pengawalan, terjadi kecelakaan. Jadi, begitulah cara dia mendapatkan kesempatan untuk menculik Yumen. Orang yang licik seperti Xiao Tiangxiang. Akankah dia benar-benar bersedia untuk tunduk? Benar atau tidak? Tuan ke-9 sudah setuju. Perjalananmu kali ini pasti akan menjadi sarang naga dan sarang harimau. Terima kasih atas peringatannya, Nona Sun. Tapi aku tidak bisa membiarkan Xuan hadapi ini sendirian. Keluarga Xiao ini akan kulahap habis. Baiklah. Kalau begitu lain kali kita bertemu, kita akan menjadi musuh. Lukanya telah diperban. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Saudari Sunan, di mana saudara Chu? Dia sudah pergi. Baiklah. Xuan, kenapa kau di sini? Sudong? Aku mengkhawatirkanmu, tapi aku juga takut menjadi beban. Jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Aku baik-baik saja. Sudah larut malam. Biar kuantar kau pulang. Kau pasti lelah. Saya baik-baik saja. Apakah kau menyembunyikan seorang wanita cantik?
Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Hanya Yuro yang tinggal di rumahku. Bukankah kau sudah tahu itu? Oh, ngomong-ngomong, Yuro, aku akan mengunjunginya. Saudara Chu, kau akhirnya kembali. Salam yang aneh. Sepupu Yuro, Suang Xuan. Sebenarnya aku bukan benar-benar sepupu jauh. Hanya saja ayahku Gege. Dan kakekku memiliki hubungan dekat, itu saja. Oh, Yuro, kita ada tamu. Bisakah kau potong buah? oke. Aku akan memastikan tamu kita diurus dengan baik. Tamu. Sepupu jauh. Suan, silakan masuk. Ayo, saudara Chu, makanlah buah. Sudong, katakan padaku, kapan kita akan menikah? Saudara Chu, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ya, sore ini, aku sedang mendiskusikan ini dengan kakakku. Kami sedang membicarakannya, tapi apakah Paman yang tahu tentang ini? Dia lebih suka seseorang yang berbudi luhur dan bijaksana. Kalau begitu, sempurna. Aku menganggap diriku cukup berbudi luhur dan bijaksana. Suang Xuan, Paman yang juga menyukai seseorang yang bisa memasak. Dan perhatian, pengurus rumah tangga kami bisa memasak. Dia sangat cakap. Saudara Chu, apakah yang dia katakan benar? Kita bicarakan ini nanti. Saya permisi ke kamar mandi. 2 orang bisa mengobrol. Wah! Suang Xuan. Lihat, saudara Chu bahkan tidak mengakuinya. Kau terus bicara tentang menikah dengan keluarga Xiang. Yoro, jika seorang pria terus memanggil seorang wanita saudari, maka di dalam hatinya, kau akan selalu menjadi adik perempuannya. Kusarankan kau untuk tidak membuang energimu. Aku tidak butuh kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku punya keuntungan kedekatan. Siapa yang berakhir dengannya masih belum pasti. Begitukah? Aku tidak akan berdebat dengan seorang anak kecil. Siapa yang kau sebut anak kecil? Paman Jiang sudah berjanji padaku bahwa aku akan menjadi menantunya. Benarkah? Lalu, apakah saudara musuh telah setuju? Kau. Suan, hari sudah malam. Biar kuantar kau pulang. Baiklah. Saudara Chu, Kau tetap di rumah dan jadi anak baik. Aku akan mengobati pilekmu saat aku kembali. baik. Aku akan menunggumu di rumah. Sang Sudong, tidak adakah yang ingin kau katakan? Selama kau menjelaskan, aku akan mempercayaimu. Suan, saya tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Shen lagi. Saya rasa saya bisa menjatuhkan keluarga Xiao sendiri. Hanya karena ini, jika kau menginginkan kekuasaan, aku bisa memberimu seluruh keluarga Shen. Suan, Baik, baiklah. Jika kau mengalihkan kasih sayangmu, beritahu aku. Shen Zuan, aku bisa menangani apapun. Yuro. Apa yang sedang kau lakukan? Saudara Chu, bukankah kau seharusnya mengobati kondisiku yang sedang pilek? Ketika saya kembali, saya melihat kau telah mematikan lampu. Jadi kupikir kau sudah tidur. Oh. Ayo, bangun. Yuro, bagaimana perasaanmu? Saudara Chu, aku merasa sangat dingin. Tahan sebentar lagi. Kau tidak akan kedinginan setelah perawatan selesai. Saudara Chu, kau mau kemana? Saya ada urusan penting yang harus dihadiri. Saya tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku ingin ikut juga. Jadilah anak baik, Yuro. Tetap di rumah saja dan bantu aku merawat ayahku. Klinik saya baru saja dibuka, dan saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ini akan menjadi kerja keras untuk Yuro kecil kita. Aku akan membelikanmu hadiah ketika aku kembali. Oh, baiklah kalau begitu. Kalau begitu saya permisi dulu. Oke. Tuan Muda Shang, Anda di sini. Saudara Zi, angin Yanjing akan berhembus kencang hari ini.
Angin kencang melolong, awan gelap berkumpul. Ini adalah pertanda kekacauan besar. Saudara Si, saya punya permintaan yang tidak biasa. Saya ingin tahu, apakah Anda bersedia membantu saya? Tuan Muda Shang, katakan saja sepatah kata. Zihui, saya juga orang yang mengerti rasa terima kasih. Anda pasti pernah mendengar Saudara Zi tentang konflik antara saya dan keluarga Xiao. Sekarang saya telah menerima kabar bahwa keluarga Xiao telah mendapatkan dukungan dari keluarga Wang. Jadi saya ingin meminta Anda, Saudara Zi, untuk keluar dari masa pensiun dan mengumpulkan sisa-sisa aliansi untuk membantu saya menghancurkan keluarga Xiao. Hal ini, Jangan khawatir, target saya hanya keluarga Xiao. Saya tidak akan menyentuh keluarga Wang untuk saat ini. Jadi setelah selesai, Anda bisa mencari Li Changhai sendiri. baik, saya setuju. Tapi Tuan Muda Shang, perusahaan keluarga Xiao sangat luas. Tahukah Anda di mana tempat terbaik untuk memulai? Apakah Anda punya saran, Saudara Zi? Tenggara. Ada. Salah satu basis mereka di sana. Ini juga merupakan salah satu jalur kehidupan mereka. Jika Anda dapat menjatuhkannya, Tuan Muda Shang, Anda akan mencekik mereka. Saya tahu datang ke Saudara Zi adalah langkah yang tepat. Mari mengguncang Yanjing yang telah lama tenang ini. Bersama lagi. Dan kami, Apa yang kau lakukan di sini? Saudara Chu. Sudong, aku tahu segalanya. Aku bukan orang yang rapuh. Jika kau masih ingin menikah denganku, kau tidak bisa meninggalkanku. Baiklah, aku akan membawamu bersamaku. Tapi, Xuan, bagaimana kau tahu? Aku sudah memberitahu Suang Xuan, siapa yang menyuruhmu untuk tidak membawaku? Jangan khawatir, aku sudah mengatur kliniknya. Dan memberitahu Paman Jiang, kau juga tidak bisa pergi tanpaku. Dan Cugi Ciku juga, kau telah menyelamatkanku berkali-kali. Kau harus memberiku kesempatan untuk membalas budimu. Jadi kau, Saya di sini untuk melindungi Iman. Namun di sepanjang jalan, jika terjadi sesuatu yang lain, maka siapa yang tahu? Suster Sonan. Oke, hanya bercanda. ini, Sudong, biarkan mereka pergi jika mereka mau. Shen Zuan, aku bukan orang yang pelit. Ketika saatnya tiba, lebih baik mereka tidak mengeluh. baiklah, kalau begitu mari kita semua bersenang-senang bersama.